Hal ini diperburuk dengan tubuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang. Kita tidak boleh alergi terhadap kritik. Bagaimanapun kerasnya kritik itu harus diterima sebagai wujud kepedulian agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan-harapan rakyat. Jadi kalau pemerintah akan menangkap, tangkap dulu saya. Saya yang makar. Kalau itu makar. Enggak, kami itu bukan ancaman bagi bangsa. Makanya tidak ada seorang pun pemerintah yang menanggapi kami kan. Siapa coba? Apa ada pemerintah yang menanggapi itu tidak benar? Itu kan antar masyarakat dengan masyarakat, ya biarin aja, jangan ribut. Bahwa kami dibubarkan berkerumun bukan hanya kami. Lamun siro sakti, ojo mateni. Meskipun kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. 1945. Ini sumpah saya sebagai seorang manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila saya tidak melaksanakan itu, selesai. Pemerintah membuka seluas-luasnya masukan. DPR juga saya kira juga akan membuka seluas-luasnya masukan-masukan lewat mungkin dengar pendapat. Karena itu kami selalu berpedoman sekali layar terkembang, pantang surut mundur ke belakang. Tentu dalam negara demokrasi, perbedaan antar individu, perbedaan antar kelompok atau bahkan antar lembaga negara adalah sebuah keniscayaan. Tetapi perbedaan bukanlah alasan bagi kita untuk saling membenci. Ya kami mengharapkan kehidupan bangsa kita lebih baik lagi. Gitu ya, saya bangkit karena saya telah bersumpah setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dari 1945. Ini sumpah saya sebagai seorang manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan alasan bagi kita untuk saling menghancurkan atau bahkan saling meniadakan. Jika perbedaan itu kita kelola dalam satu visi besar yang sama, maka akan menjadi kekuatan yang dinamis, kekuatan untuk mencapai Indonesia maju. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab. Siapa sangka, di tengah getolnya mengkritisi bahkan sikapnya dinilai lebih sebagai musuh kepada pemerintah, berkendaraan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI sebagai presidium, seorang Gatot Nurmantio dikabarkan bakal menerima penghargaan Bintang Mahaputra oleh Presiden Joko Widodo. Informasi ini dikabarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD melalui media sosial Twitter. Mahfud MD lewat pesan akun Twitter pribadinya @mahfudmd menuliskan, tanggal 10 dan 11 November 2020, Presiden akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional atau PN dan Bintang Mahaputra atau BM. Yang dapat gelar PN antara lain SM Amin dan Sukanto. Yang dapat BM antara lain Gatot Nurmantio dan Arif Hidayat. Lalu disambung lagi, 15 jam kemudian menjawab pertanyaan atau komentar netizen. Ya, semua mantan panglima dan semua mantan menteri serta pimpinan lembaga negara yang selesai satu periode juga dapat BM. Itu harus diberikan tanpa pandang bulu. Menjawab pertanyaan saudara Albert yang bertanya, semua mantan panglima pasti dapat BM kan Pak? Lalu Mahfud MD lewat akun Twitternya kembali menjelaskan, pemerintah tahu bahwa memberi atau tidak memberi Bintang Mahaputra kepada Pak Gatot Nurmantio pasti ada yang menyoal. Jika diberi dibilang untuk membungkam, jika tak diberi dibilang diskriminatif kepada yang kritis. Tapi Bintang Mahaputra itu hak Pak Gatot Nurmantio, seperti juga haknya Bu Susi Pujiastuti dan lain-lain. Mahfud MD mengatakan penghargaan tersebut bukan hanya diberikan kepada Gatot, namun pula kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat.
Selain bintang Mahaputra, Jokowi juga akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dua tokoh tanah air, SM Amin dan Sukanto. Tidak berlebihan kiranya jika kita mengatakan bahwa Presiden Jokowi benar-benar menunjukkan pribadinya sebagai seorang negarawan sejati, bahwa seburuk dan sekeras apapun kritik, hujatan, caci maki hingga terkadang fitnah dialamatkan kepadanya, itu tidak serta-merta menjadikan mereka sebagai musuh atau lawan yang harus dihancurkan. Jauh berbeda dengan era Presiden Soeharto misalnya. Ketika ada pihak yang berani coba-coba mengkritisi kebijakannya, apalagi menyinggung keluarga dan kroni-kroninya, maka alamat tamatlah riwayat mereka. Catatan sejarah menunjukkan salah satunya adalah kelompok petisi 50 yang para tokohnya dikubur pelan-pelan hingga tak tersisa hidup mereka. Presiden Jokowi paham bahwa sekeras dan setajam apapun kritik dari pihak manapun, beliau tahu bahwa semua itu demi kepentingan bangsa dan negara. Maka jasa-jasa mereka yang memang telah tercatat dalam sejarah dalam bangsa ini tidak boleh dihapus atau dilupakan begitu saja. Termasuk Gatot Nurmantio ini sebagai seorang mantan Panglima TNI. Seperti diketahui, Gatot Nurmantio telah menuntaskan jabatannya sebagai Panglima TNI periode tahun 2014 sampai 2015. Gatot dikenal sebagai sosok yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia bahkan tergabung dalam gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang diklaim mampu melindungi rakyat dari kebijakan pemerintah yang salah. Tak tanggung-tanggung, Gatot Nurmantio menjabat sebagai Presidium KAMI, seorang inisiator dan deklarator dalam organisasi tersebut. Sebelumnya Presiden Jokowi juga pernah menganugerahkan bintang tanda jasa kepada duet maut paling kritis, yakni mantan Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah dan Fadly Zon. Sama seperti Gatot Nurmantio, Fachri dan Fadly juga dikenal sebagai sosok yang cenderung memiliki pemikiran berseberangan dengan pemerintah pusat. Penghargaan bintang Mahaputra Nararya diberikan kepada keduanya karena telah menuntaskan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR periode 2014 sampai 2019. Berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fachri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadly Zon. Presiden sebagai kepala negara tentu lebih menonjol, menjaga persatuan kita, menjaga simbol-simbol negara kita. Tentu penghargaan ini menurut saya adalah penghargaan pada rakyat juga, karena kita sama-sama menjaga demokrasi dari kepala. Sebetulnya adalah penghargaan untuk rakyat dan juga kelembagaan perwakilan rakyat. Artinya juga untuk demokrasi kita. Jadi kami ucapkan terima kasih atas pengakuan terhadap demokrasi kita. Dengan tadi berbagai perbedaan itu sebenarnya adalah potensi kita.